Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini untuk kami datang kepada Engkau. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca ayat hafalan kita sepanjang minggu ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kalau kita boleh ibadah, kita boleh sehat, kita boleh diberkati, semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau rancang
ketika kita bisa beribadah, dan ketika kita berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati kita. Kita mengatakan hal yang lebih. kehidupan kita. Dia bukan saja sebagai Allah yang menolong kita, tetapi Dia adalah Allah gunung batu kita,
Tuhan, mari yang bertugas untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu dari ini akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah meninggikan nama Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami umat-Mu mengangkat tangan-Mu. Bila Tuhan Yesus kami mau memberikan korban persembahan kami mau berikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jalankan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujian waktu Tuhan. Semua
keselamatan bagi manusia. Engkaulah jaminan keselamatan bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Di tengah kehidupan di akhir zaman yang semakin bergelora, kami bersyukur karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Iman kami dilatih, digodok Tuhan, dan disempurnakan melewati setiap kesulitan, kesukaran, kesakitan, bahkan hal-hal yang tidak mudah kami pikirkan. Tapi kami bersyukur Tuhan, firman-Mu ya dan amin, karena Engkau akan segera datang. Bahkan Engkau akan segera membawa gereja-Mu mengalami rencana Allah yang indah di dalam muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena firman terus-menerus digenapi mencapai pada titik kesempurnaan ketika Engkau datang kedua kali. Engkau sudah siapkan hal-hal yang luar biasa bagi yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati kami, siapkan hidup kami sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap tekun, untuk tetap sungguh-sungguh mengasihi, melayani Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Ini saatnya kami dengar firman-Mu. Firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu terus-menerus membaharui kami, sehingga kami mengenal Engkau sebagai gambar kalik yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan yang terbaik hidup kami pagi ini, mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya kembali mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memperhatikan, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, mulai. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup mengedarkan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan membahas atau berbicara tentang pertanggungan jawab hidup. Hidup diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah. Tetapi kata anugerah seringkali sudah mulai melenceng. Sebab orang menggampangkan kata anugerah ini hanya sebagai sebuah kalimat yang hanya menenteramkan jiwa yang palsu. Pokoknya katakan, aku terima anugerah, aku selamat. Tetapi di dalamnya perjuangan itu dihindarkan. Tetapi ketekunan mengiring Tuhan, memikul salib, menyangkal diri, itu dihilangkan, saudara. Itu sebabnya kata anugerah menjadi sesuatu yang kadang menjadi miskin maknanya, menjadi terlalu murah diperkatakan. Tetapi sesungguhnya anugerah pada awalnya adalah bagaimana sakitnya Yesus. Dia rela jadi manusia, bahkan bukan dihormati, tapi dikatakan kitab Filipi mengosongkan dirinya. Dengan kata lain, dia benar-benar menjadi manusia
yang ditonton oleh iblis yang sudah jatuhkan Adam dan Hawa pertama kali, dan dia bersiap-siap ingin menjatuhkan Yesus. Tapi dikatakan Yesus tidak bisa dijatuhkan. Bukan berarti perlawanan iblis itu, saudara, dikatakan sia-sia. Tapi iblis memang terus tidak menyerah, sebab dia punya akhir yang jelas. Sedangkan manusia, akhir hidup manusia ditentukan bagaimana manusia itu menjalani hidup sampai akhir hidupnya. Apakah dia, kemarin Bapak Gembala sudah berkata, memenuhi ukuran Kristus Yesus. Itu sebab hidup ini gak murah, saudara. Walaupun hidup ini berat, hidup ini punya tantangan, bahkan banyak ketidakadilan dihadapkan anak-anak Tuhan, dialami anak-anak Tuhan, tapi hidup ini berharga. Kenapa? Karena hidup ini, Alkitab katakan, ada pertanggungan jawabnya kepada Tuhan. Sebab Yesus sendirilah yang memberikan kualitas hidup. Dia sendirilah yang memberikan jalan hidup. Dia sendirilah yang berkata jalan hidup ini arahnya begitu pasti. Itu sebabnya hidup ini, walaupun orang berkata sama saja semua hidup, ada lahir ada mati, tetapi sesungguhnya firman Allah menggantikan sekedar hanya perkataan biasa. Tetapi kalimat firman Allah memuat kualitas hidup yang luar biasa. Sebab menjadi orang Kristen dikatakan oleh Tuhan, orang Kristen itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab keberadaannya walaupun dihina orang, tetapi dia melihat bukan prosesnya yang manusia perhatikan. Sehingga manusia tidak pernah menghargai proses. Dia hanya berkata, yang penting selamat. Saudara, itu gak masuk akal, kata Tuhan. Kenapa yang penting selamat? Dia gak mau ikuti proses Tuhan. Tuhan sendiri berkata, yang masuk surga ialah mereka yang melakukan kehendakku. Bahkan dia dengan terus terang berkata, kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, hanya berkata yang penting selamat, tapi gak ikuti prosesnya Tuhan. Gak mau ikuti firman Allah, gak mau ikuti kebenaran Allah yang sungguh-sungguh hidup, hanya ingin menggantikan proses yang harus dijalankan. Dan sepertinya jiwanya hanya seperti dibius, saudara. Jiwanya seperti dialihkan perhatiannya, seolah-olah oh nggak apa-apa berdosa, yang penting percaya Yesus. Oh nggak apa-apa melakukan hal-hal yang tidak baik, yang penting percaya Yesus. Tidak, justru proses itu menyadarkan kita ikut Yesus. Ada ikut yang benar-benar sadar. Dengan kata apa? Dia berani menolak keinginan yang Tuhan tidak senang. Dari sinilah kitab Ibrani dituliskan. Siapa di dunia teologi yang masih terjadi dua kubu? Tapi kita nggak perhatikan itu. Tapi kitab Ibrani ini kita lihat sang penulis ingin orang-orang yang masih hidup mendengarkan kebenaran yang hidup yang datangnya dari Yesus. Dikatakan segala sesuatu telanjang terbuka di hadapan Yesus, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan. Itu sebabnya apa yang dilihat Yesus kalau begitu? Pakaian kita, harta kita, talenta kita, atau apa saudara? Kemampuan-kemampuan? Enggak, saudara. Apa yang dilihat Yesus? Yang dilihat Yesus di ayat 12, firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, firman Allah itu lebih tajam daripada yang bermata dua, yang sanggup menusuk. Apa yang dilihat Tuhan? Firman itu merubah hidup kita. Itu yang dilihat Tuhan. Saudara, ketika firman merubah hidup, orang biasa mau rusak kayak apapun itu bisa jadi sempurna. Kenapa? Ada firman hidup yang masuk, ada firman hidup yang tinggal dalam hidup kita. Engkau orang Kristen, engkau mungkin beribadah, tapi firman itu tidak merubah hidupmu. Hanya seperti kebiasaan. Apa ada ayatnya?
Di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-20, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20 dikatakan begini, maka Yesus berkata kepada orang banyak yang dengar firman Allah. Apa yang dikatakan Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup bukan sekadar iklan Kristen. Iklan Kristen itu banyak yang berkata percaya Yesus selamat, tapi dia hilangkan perjuangan melawan dosa, hilangkan prosesnya untuk menyangkal diri dan pikul salib. Hanya liturgi yang toh. Apa yang penting saya hadir. Hadir kemana? Hadir di persekutuan, hadir di gereja. Tapi Kristus lebih menusuk ke dalam. Tapi waktu engkau hadir, apakah firman merubah hidup? Apakah firman merubah keduniawian yang sudah masuk dalam hidupmu? Apakah firman sudah mengalahkan dosa yang sudah masuk di dalam hidupmu? Luar biasa. Sebab kitab Ibrani dikatakan semua telanjang, artinya Tuhan melihat dengan detail dari surga. Sebabnya saudara mesti perhatikan di dalam Injil Matius sampai kitab Wahyu. Maka saya nggak tampilkan peta zaman saudara, tapi Yesus ada di dalam dunia ini sejak penciptaan, tapi dia tidak menonjolkan diri. Tapi dia baru hadir pada waktu dia reinkarnasi jadi manusia, jadi daging. Untuk apa? Dia ingin menebus, ingin memberitahukan kepada manusia berdosa. Mulai sekarang dengar, gak ada jalan yang pasti kecuali melalui firman. Itu diumumkan oleh anak Allah yang ada di surga, yang datang kepada dunia ini di masa perjanjian baru. Itu sebab di dalam kitab perjanjian lama saudara, maka orientasi orang perjanjian lama ikut Tuhan itu hanya satu, menang perang. Yang kedua, makanan dicukupkan, materi diberikan oleh Tuhan. Orientasi mereka benda, orientasi mereka materi, orientasi mereka pokoknya saya limpah, saya cukup, saya tidak kurang, saya kalau perang menang. Diwakili oleh orang Israel ketika menghadapi peperangan, ketika menghadapi dia pernah miskin di tangan Midian, Allah berikan Gideon, seorang yang dikatakan bersembunyi di balik penggilingan milik ayahnya. Allah nggak cari pahlawan, nggak cari pahlawan seenaknya, tapi Allah menetapkan. Kenapa? Dari Samuel dan Daud Allah kasih petunjuk benar-benar. Loh, cara Allah itu pilih bagaimana? Allah milih gak pakai pertimbangan manusia. Allah memilih melihat yang di dalam manusia. Walaupun di luarnya gak kelihatan hebat, di luarnya mungkin sakit-sakitan, di luarnya mungkin orang hina dia terus, tetapi ada ketuburan di dalam, di mana firman Allah itu berkembang, menciptakan satu potensi yang begitu hebat. Itu sebabnya siapa yang sangat Daud, seorang pengembala, tapi menjadi raja lewati proses ilahi yang begitu hebat, mengalahkan Goliat, mengalahkan 4 saudara Goliat. Lo kok tahu? Injil Yohanes berkata, kalau semua kejadian hebat di bumi ditulis, nggak akan cukup kitab kita melihat peristiwa-peristiwa keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada orang-orangnya. Itu sebabnya hanya Goliat yang dicatat. Lo dari mana? Alkitab mengatakan Daud pergi ke sungai mengambil 5 buah
firman yang dia seorang pengembala, dilatih Tuhan menjadi proses yang luar biasa. Itu sebabnya hari-hari kita ini hanya Alkitab yang benar. Jangan sembarangan gunakan hari-harimu. Sebab hari-harimu ini penting membentuk satu karakteristik ilahi. Nanti Petrus berkata, kamu akan memperoleh janji berharga sehingga kamu bisa memakai kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniamu. Ada apa Petrus berkata demikian? Karena hari-hari manusia itu begitu penting, berharga setiap hari. Ya, saudara, orang-orang yang berhikmat itu mereka melihat, ya, orang-orang akan ikuti hari-hari. Kita nggak tahu sampai umur berapa, tetapi melewati umur-umur ini Musa dikatakan Tuhan, aku begitu tidak kenal Engkau. Sampai hari yang penting, aku harus berkata kepada batu. Tetapi iblis lewat suara Israel. Tapi saya nggak salahkan iblis, saya nggak salahkan orang Israel yang keras kepala. Saya salahkan diri saya sendiri, kenapa saya sudah ikut Engkau. Saya tidak ahli menggunakan jiwa ini, sehingga saya gunakan tongkat untuk memukul batu. Tapi Engkau nggak pernah permalukan aku. Tapi Engkau izinkan aku menghadapi keseriusan akibat tidak taat sama firman oleh Tuhan. Ya, dikatakan Musa, maaf ya, iya Tuhan. Yosua dan Kaleb yang masuk, kamu enggak. Dia tahu, dia nggak usah tanya jawab. Loh kenapa Tuhan? Dia tahu. Gara-gara saya harus ngomong batu, saya pukul batu. Dia dengan ikhlas balik arah pergi ke atas gunung Nebo, mendaki umur 120 tahun. Ototnya masih prima, matanya masih tajam. Dia meninggal sebagai manusia yang dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena dia hidup dengan firman Allah luar biasa. Maka hanya Salomo yang kembali mewariskan itu. Dikatakan, jika firman itu kamu jaga dalam hatimu, kamu dengarkan, kamu rawat, kamu perlakukan dia sebagai benda berharga, maka tubuh-tubuhmu akan menjadi sehat. Tubuhmu akan dikuatkan oleh Tuhan. Itu ada di tulisan kitab Salomo. Salomo memberikan sesuatu yang dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paulus dalam kitab ini berkata, hei manusia, jangan engkau sembarangan di dalam hidupmu yang penting dan pendek ini. Sebab kenapa? Sebab hidupmu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, saudara, semua orang adalah orang bertanggungjawab sama atasan. Tapi pemberi hidup juga katakan akan berdiri. Yesus datang pertama kali menebus, memberi firman. Dia tidak lagi kata-kata aku tidak menghakimi manusia. Kenapa? Kedatangan pertama kali, kalau dia menghakimi, semua manusia dihakimi selesai. Tapi dia selalu berkata kepada perempuan yang berzina, aku tidak menghukum. Tapi mulai sekarang jangan berbuat dosa. Sakius dia datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, Sakius turun, aku mau menumpang ke rumah. Mulai sekarang kamu menjadi anak-anak Abraham. Lazarus yang miskin, ketika dia hidup dalam kemiskinan meminta-minta, Alkitab tidak menonjolkan kemiskinannya, tapi Alkitab menonjolkan di dalam orang yang miskin sekalipun ada hati yang menerima firman, yang ketika mati Yesus Kristus berkata dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Orang melihat orang di dunia disibukkan dengan luar, tetapi hanya Injil, hanya firman Allah yang konsentrasi, yang di dalammu itu lebih penting daripada ada yang di luar. Yang di luar ini kamu nikmati gak lama kata Tuhan. Kamu nikmati hanya paling 2 generasi. Kok generasi yang
3 generasi. Dia punya anak, dia punya mantu, lalu dia punya cucu, lalu dia punya buyut. Dia generasi. Di umur hampir 80. Ibu Tulina mungkin juga sekitar umur 96 tahun. Dia mungkin hanya berapa generasi, tapi begitu banyak orang, belum satu generasi pun ada dipanggil Tuhan. Baru 1 generasi dipanggil Tuhan. Ya dia tahu, misteri semua. Karena misteri, karena nggak ada yang tahu. Hanya firman Allah yang terus sibuk memberitahu. Supaya apa? Hidupmu ini terbuka di hadapan Tuhan. Hidupmu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak ada yang akan menjadi pengacaramu, tetapi hanya satu. Sebelum kamu dihakimi, Allah sudah berkata, aku akan naik ke surga. Kenapa dia naik? Supaya roh penolong turun kepada kamu. Roh itu menolong kita beres hidup kita. Sehingga orang Kristen kenapa harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus membenahi kita yang rusak jadi baik. Orang kebenaran Roh Kudus itu artinya apa? Dosa-dosa boleh dibereskan semua, saudara. Itu sebab saya sangat prihatin arti kebenaran Roh Kudus. Aduh, dia kebenaran Roh Kudus tapi masih bikin dosa mati begini. Tapi orang penuh Roh Kudus, ada orang yang setiap hidupnya dibereskan. Firman Allah membereskan begitu luar biasa. Gereja begitu banyak ditipu. Ya, kenapa? Karena gereja hanya berkata penuh Roh Kudus itu hanya bahasa roh, dan bahasa roh banyak copy paste, banyak diajarkan. Ya. Sehingga kenapa? Sehingga bukan itu adalah tanda hari Pantekosta yang kemudian itu menjadi tanda gereja berdiri. Setelah itu Yesus tidak pernah dia upgrade tentang pentingnya itu, tapi pentingnya roh itu menolong. Maka roh itu dikatakan menginsafkan kita dari dosa. Lalu dia membalikkan manusia yang tidak suka kebenaran kembali dipunya selera ikuti firman Allah, suka kebenaran. Dan diingatkan ada penghakiman. Yohanes 14, Yohanes 15 menuliskan roh itu akan menginsafkan, akan balik kebenaran, dan diingatkan ada penghakiman. Sebab musuhmu si iblis sudah dihukum vonisnya dengan satu ketetapan yang tidak akan berubah. Tapi manusia, sebab manusia tak bisa sombong. Pendeta, apalagi yang namanya manusia, apapun jabatannya tak bisa sombong. Kenapa? Karena manusia masih hidup, manusia masih diuji, manusia masih dicoba. Tapi bersyukur Allah kasih firman, Allah kasih Roh Kudus menolong kita melewati hidup. Saudara, di dunia ini apa yang gak mungkin? Aduh, dia temanku baik sekali, dia baik. Bisa jadi jahat? Bisa. Aduh, dia jahat sekali, aduh luar biasa. Bisa jadi baik kan? Bisa. Yang jahat bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jahat. Kenapa tidak ada yang bisa semua di dalam perjalanan hidup yang begitu singkat, banyak warna kehidupan dihadapi oleh manusia? Itu sebabnya siapa yang jadi harapan penghiburan kita hidup di dalam dunia ini? Yesus saja tolong dalam segala susah, asal kau percaya. Yesus mau tolong. Yesus tolong. Tapi ketika Yesus menolong, Yesus juga berkata firman itu akan bereskan hidupmu. Bagaimana bereskan hidup? Firman itu akan barui hidupmu yang dirusak dengan setan, dirusak dengan dosa, dirusak dengan pengaruh dunia, dirusak dengan nafsu yang begitu luar biasa. Firman membereskan begitu luar biasa. Makanya
aku Tuhan. Aku mau tinggalkan. Sulit memang Tuhan, pikiranku penuh dengan kenegatifan. Tuhan, aku serahkan tubuh ini. Lewat apa diserahkannya, saudara? Lewat firman itu tinggal, dan firman itu aktif. Ya, itu sebab orang beriman artinya apa? Firman itu aktif. Aktif baru kita. Firman itu aktif. Enaknya gini. Tetapi ada firman, enggak, itu hidup lama, ini hidup baru. Itu sebab yang lama berlalu. Kapan yang lama berlalu? Pada waktu sedang mempersembahkan hidup. Ya Tuhan, aku gak mau tanganku dipakai ini lagi Tuhan. Sulit gak? Sulit, saudara. Tuhan, aku gak mau kakiku selalu berjalan gitu. Aku gak mau pakai mataku hanya nonton yang tidak baik Tuhan. Aku gak mau Tuhan. Lalu bagaimana? Dipersembahkan sama Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan berdiri kepada Sakius. Sakius, turun, aku mau pergi ke rumahmu. Pada waktu dia pergi ke rumahnya, sebelum Yesus berkata kamu anak Abraham, Sakius firman membereskan. Tuhan, aku ini banyak korupsi uang Israel. Aku kembalikan semuanya yang aku pernah korupsi sama dia. Bahkan orang-orang yang kurugikan, aku demikian. Bahkan separuh hartaku aku kasih ke orang miskin. Saudara, sebelum Yesus berkata kamu anak Abraham, firman itu sudah aktif. Dia cari Yesus lari, dia naik ke pohon, lalu dia cari, dia dihina kayak penguasa bodoh. Tapi orang yang menghina hanya bersungut-sungut. Tapi Yesus berkata, aku pergi ke rumah. Kenapa Yesus pergi ke rumahnya? Dia melihat ada iman yang sedang aktif di dalam diri Sakius. Firman itu aktif, dan firman itu membereskan dosa-dosanya. Dia katakan, Tuhan, sedemikian ini aku akan berikan, aku akan berikan, aku tidak mengatakan. Lalu jadi apa dia? Tidak diterangkan. Mau jadi apa dia? Yang paling penting ada pengakuan dari pencipta hidup. Mulai sekarang kamu anak Abraham. Ya. Kenapa? Karena uang yang hilang itu membuat dia salah jalan. Nggak punya uang mudik kali ini bukan berarti dia nggak bisa dapat uang, tapi dia dapatkan yang lebih berharga dulu dalam hidup. Sebab kenapa? Sebab uang yang dia punya tadi buat dia masuk dengan mulus, bukan ke dalam kerajaan Allah, tapi ke dalam kebinasaan. Dan dia rela tukar itu, yang membuat dia bisa berani menukar. Karena firman Allah itu masuk di dalam hidup. Terus jangan meremehkan orang berdosa. Saya terngiang ada hamba Tuhan saya berkata, banyak orang yang selamat sekarang masih indekos jadi penjahat-penjahat. Tapi banyak orang binasa sedang indekos di dalam gereja. Kata-kata itu mengerikan. Banyak orang-orang yang selamat tapi sekarang masih indekos jadi penjahat-penjahat di dunia. Tapi banyak orang yang binasa masih indekos jadi orang Kristen. Artinya hidup masih misteri. Itu sebab ada proses yang dijalankan menjadi orang Kristen. Kenapa? Jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab ini menuliskan tentang pasal 4 kitab Ibrani itu. Sebenarnya penulis memfokuskan kepada hari perhentian. Hari perhentian itu di dalam peta zaman ada hari 1000 tahun damai. Apa itu 1000 tahun damai? Manusia yang selamat diberikan tempat hidup di dunia ini. Dunia kita ini tidak rusak, tapi akan dibaharui Tuhan. 1000 tahun damai. Ada apa? Saudara nggak tahu umur Adam. Umur Adam itu hanya 900 sekian setelah dihitung ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi sebelum jatuh dalam dosa tidak ada yang tahu. Kenapa? Itu masih kekal. Tapi manusia
waktu itu adalah hukuman yang paling berat. Makanya jangan menyepelekan waktu. Umur kita jangan disepelekan. Waktu itu hukumannya berat. Tanya sama orang-orang yang menghadap tes. Oh, waktunya tinggal segini. Aduh, gak bisa. Selesai. Waktu itu kelihatannya gantian, tapi kejam waktu itu. Kenapa kok bisa kejam? Saya akan ajak saudara lihat pengakuan Saul. Dia nyesel sekali dikasih waktu, tapi hidupnya diambur-amburkan. Kitab Amsal pasal yang kelima. Kitab Amsal pasal yang kelima, ayat 12 dan 13. Saul dia menyesal demikian. Dia orang berhikmat satu-satunya yang Alkitab katakan dengan referensinya. Tidak ada setelah Salomo orang yang begitu berhikmat. Dikatakan Amsal pasal yang kelima, ayat yang ke 12 sampai 13. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Ayat yang ke-13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar. Selalu memakai satu bahasa yang kelihatannya bukan dirinya, tapi sesungguhnya dirinya. Dia sedang berkata, aku diajar sudah sama firman. Aku sudah seringkali dididik. Aku sering ditegur oleh firman Allah. Tapi dia sedang berkata, tapi kenapa aku tidak pernah suka dengan didikan dan teguran? Saudara, manusia ini berkata, menolak firman dengan segala gaya bahasa, dengan segala emosinya masing-masing. Orang bisa tolak firman. Tapi perhatikan, mereka sedang ada dalam tahap apa? Mungkin mereka orang yang tidak menerima anugerah Tuhan. Ya. Kalau mereka menerima anugerah Tuhan, mereka tidak akan menolak. Dikatakan mungkin. Sebab bagaimana orang tahu tidak anugerah? Dia Kristen, tapi dia nggak mau tahu firman. Dia Kristen masa bodoh dengan firman. Dia hanya senang dengan labelnya, saya Kristen. Tetapi Kristen bukan label. Kristen ada hidup, life. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Life, kehidupan. Kekristenan itu bukan hanya liturgi yang pernak-pernik, simbol-simbol. Bukan. Kristen itu ada hidup. Hidup apa? Hidup dari Yesus yang ada sang firman. Sang firman itu masuk di dalam hidup kita yang sudah dicipta serupa segambar Allah, tapi sudah dihilangkan karena dosa. Dia kembalikan lagi masuk dalam hidup kita. Dia proses. Maka di dalam kitab Kolose dikatakan, kamu meninggalkan manusia lamamu dan sekarang kamu terus-menerus dibaharui. Terus-menerus dalam waktu hidupmu setelah menerima Yesus Kristus. Entah umur berapa menerima Yesus. Ada yang sejak sekolah minggu, saudara. Tetapi perhatikan, kualitas hidup jadi orang Kristen itu bukan ditentukan aku masuk gereja, aku terima label Kristen, tetapi aktivasinya ada firman itu mulai aktif di dalam hidup kita. Ketika firman itu aktif, firman itu mengadakan satu perjalanan yang berbeda. Maka Tuhan berkata dalam Ibrani tadi Roma 12, memberikan tubuhmu sebagai persembahan hidup, ibadah yang sejati. Lalu kalau sudah ibadah sama Tuhan ada apa? Ibadah fungsinya apa? Bapak Gembala selalu tekankan, saya ingat terus. Ibadah itu fokusnya firman. Sehingga ketika ibadah jadi firman, lalu firman katakan apa? Kamu akan mengalami perubahan hidup.
dan hidup. Dari dosa kita diberesin, dari yang tidak baik jadi baik dulu. Ya kan saudara? Lalu jadi berkenan. Nilai baik itu masih standar kata Tuhan. Tapi berkenan itu level naik dari baik kepada berkenan. Ketika kepada berkenan itu masih ada satu standar lagi, yaitu apa? Menjadi sempurna. Sempurna kenapa? Karena ukurannya ada Yesus. Yesus yang memberi firman. Firman itu jadikan kita jadi orang-orang Kristen. Kita itu kalau hanya kenal baik tidak baik, kita hanya mungkin aktif berpengetahuan firman Allah. Maka kita datang, membuatnya kita mengatakan, oh ini baik dan tidak baik. Tapi kalau berkenan, dia sudah mulai aktif. Karena itu tidak baik, aku tidak lakukan. Karena itu baik, aku lakukan. Itu berkenan. Tapi kalau cuma berpengetahuan saja, kita hanya bisa ngomong, oh ini nggak baik, ini nggak baik. Tapi yang nggak baik masih mau kita lakukan. Kenapa lebih enak daripada yang baik? Yang tidak baik itu lebih mudah daripada yang baik. Yang tidak baik itu lebih kelihatan menguntungkan sesaat daripada yang baik. Makanya hanya berpengetahuan, tapi hanya ngerti, nggak mau dilakukan. Aku tahu itu baik, itu tidak baik, tapi tetap aku lakukan dosa. Tapi orang berubah hidup itu, Tuhan katakan itu ada proses yang begitu luar biasa, butuh waktu, butuh. Maka satu-satunya yang menulis proses manusia berubah itu kitab Ibrani. Karena Ibrani pernah menuliskan begini, sejak kamu kecil, sejak kamu anak-anak, ya, dia tuliskan. Lalu dia tuliskan begini lagi, kamu dewasa, tetapi kamu tidak berkenan, kamu anak-anak, kata firman Allah. Kenapa? Sebab aktivasinya firman. Ya kan? Karena firman tuliskan demikian, tetapi kita lebih ikuti kita sendiri. Nah, itu sebabnya dikatakan ada perubahan hidup. Fokusnya di 1000 tahun damai. Sebelum saya masuk, saya hanya mau ajak saudara lihat di 1000 tahun damai itu apa sih maksudnya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat tadi, Yesus hanya berkata demikian, ayat yang ke-10. Ibrani 4 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Fokusnya di berhenti. Tapi untuk masuk di situ, Alkitab sudah beberkan. Makanya kita jadi orang Kristen, mari saudara gemar membaca firman Tuhan. Ya, penting itu. Gemar membaca. Setiap tahun saudara bisa habiskan satu kitab. Dengan penuh orek-orekan nggak masalah. Baca. Kenapa? Saudara akan melihat kebenaran yang luar biasa. Ya. Karena firman itu adalah berubah dalam. Orang rela bergelar S1, S2, S3 itu bagi Tuhan hanya apa? Hanya pengetahuan yang Tuhan izinkan manusia. Tapi Tuhan katakan, tapi gelar itu tidak menjamin engkau kenal Tuhan. Tapi engkau kenal Tuhan. Walaupun engkau bergelar, gelarmu akan memuliakan Tuhan. Biasa. Itu sebabnya Tuhan itu menjadi sentral yang paling penting, paling luar biasa. Kenal Tuhan, kita alami bagaimana Allah rubah hidup kita. Loh, memang dia seperti ini. Tetapi saudara, mentalnya itu Tuhan sudah rubah. Maka saudara nggak heran. Kitab 1 Samuel menuliskan Daud yang senang anak sekolah minggu tuliskan. Anak kami kalau sudah dengar Daud senang, saya masih ingat almarhumah Ibu Suwarsi. Satu-satunya guru yang kalau dia mengajar
Dia pakai alat peraga tangan, saudara. Dia suaranya dia tidak pernah cepat tapi lambat. Dia menentukan daun yang kecil yang demikian. Musuh kulit yang gede begitu. Imbang apanya? Imbangnya. Tapi kemudian berkata, tapi mentalnya sudah dirubah firman. Siapa yang bisa merubah mental seseorang? Firman. Dia dikatain oleh kakak-kakaknya, pecundang, demikian. Kenapa kamu kesini? Kamu jagoan di rumah. Dia buktikan, enggak. Saya marah ada orang kafir menginjak-injak nama Tuhan, menyepelekan Tuhan yang sudah rubah hidup saya yang kecil hina. Saya berani ngomong melawan singa beruang. Enaknya dia ngomong Tuhan sembarangan. Dia bukan marah karena dia kalah gede, dia marah karena Tuhan dihina. Itu sebabnya mental dia berubah. Dia peperangan. Dia bukan karena mau pengen dilihat orang, bukan mau diserukan orang, tapi Tuhan membalikan keadaan. Kamu memang tidak dianggap. Tapi detik ini ketika engkau mengerti, mengenal firman itu, dan engkau sudah dirubah firman, mental sudah berubah. Engkau maju ke peperangan bukan untuk memenangkan Israel. Engkau maju ke peperangan karena engkau mewakili aku, supaya Israel malu selama ini dia membelakangi Tuhan, sehingga mereka melihat ada satu orang yang kembali kepada Tuhan dengan serius. Luar biasa. Kita tuh hebat, saudara. Setiap cerita sisi-sisinya itu memulihkan hidup manusia. Setiap apapun itu jawaban manusia. Manusia ditipu sama iblis, sama dosa. Mereka cari jawaban di luar Tuhan. Mereka cari manusia. Mereka cari demikian. Saya mau katakan, gak ada jawaban di antara manusia. Jawaban itu hanya milik Tuhan. Yesus dengan firman-Nya, Dia kasihkan, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Maka kamu yang menerima aku, kamu akan merasakan ada bedanya jadi orang Kristen yang hidup di dalam dunia ini. Kita akan menjadi garam, kita akan jadi terang, saudara. Orang mulai anggap aneh, tidak masalah. Tapi ketika itu firman sudah mulai jadi dalam hidup kita, dunia melihat kita. Dia nggak bisa melihat, kenapa? Karena dunia nggak bisa apa-apa. Dunia itu ciptaan Tuhan. Tuhan mencipta, datang memberikan firman. Alkitab kata banyak orang menolaknya, banyak orang meremehkannya. Pagi hari ini, kalau saudara dalam hidup orang Kristen berani meremehkan firman Allah, segera balik kepada Tuhan. Selama masih dikasih kesempatan sudah bernafas, masih hidup, baliklah kepada firman Allah. Firman itu kuat dan luar biasa. Saya akan ajak, meskipun waktu berjalan cepat, tapi saya akan terus, secara sabar dulu ya. Kita akan belajar kitab Ibrani 4 ini. Kenapa Tuhan mau kita bertanggung jawab? Sebab ada dua hal yang terjadi dalam hidup manusia. Kenapa dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan? Yang pertama, ayat yang pertama, Ibrani 4 ayat yang ke-1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Saudara, kenapa Tuhan memberi tanggung jawab dan kenapa Tuhan kasih firman di awal? Karena nanti orang akan menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah berkata, nggak bisa. Aku sudah katakan semuanya lengkap. Siapa yang dikatakan? Orang Kristen. Siapa yang ngajar? Sebab banyak pendeta nggak mau ajar firman Allah lengkap. Mereka milih hanya untuk menyenangkan pendengar yang dengar firman. Sebab gak heran banyak orang senang dengar firman yang itu saja, tapi gak akan bawa perubahan hidup saya. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Yang ngajar pun ditanggung jawab. Kamu selama ini jadi hamba,
yang kamu ajarin hanya keju terus. Kamu gak pernah ajarin dengan lengkap. Kita pilih, ini gak enak, ini gak enak. Mereka, aku sini, aku ini, aku pilih ini, pilih ini. Tuhan katakan, welcome, ini dunia. Tapi Tuhan katakan, baiklah waspada. Karena setiap orang bertanggung jawab sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, kelompok pertama Kristen yang dikasih firman. Tapi Tuhan katakan, tapi masih dianggap ketinggalan. Gak enak, saudara. Dianggap ketinggalan itu gak enak. Ya. Kenapa dianggap ketinggalan? Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ingat ayat ini, penulis membandingkan Israel itu yang pertama, kemudian non-Israel pun bukan yang kedua, bukan. Walaupun secara urutan kedua, tetapi tetap sama. Israel dan non-Israel sama di hadapan Tuhan ketika dikasih firman. Cuma enaknya Israel dikatakan kamu itu yang dahulu mendapatkan. Tapi Tuhan juga ngomong, tapi orang Israel meskipun dahulu, mereka semua banyak yang hidupnya binasa. Enak sekali. Sebab jangan dianggap ketinggalan. Kenapa dianggap ketinggalan? Karena firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi orang Kristen mendengar firman, tapi firman itu tidak aktif di dalam hidupnya, tidak aktivasi, dengar, tetapi lewat perbuatan, lewat panca indera, lewat perjalanan hidup, firman itu tidak melancar di dalam hidupnya. Tapi firman itu justru dikatakan dianggap tidak berguna. Nggak enak kayak begini. Lebih enak bohong tetapi dapat uang banyak. Ya kan? Lebih baik, kenapa? Lebih baik mencuri tetapi nggak usah bekerja berat. Mungkin kan begitu. Lebih baik, nggak apa-apa ini nanti demikian. Mungkin dia katakan, saya berdosa nggak apa-apa, kan Tuhan Maha Pengampun. Nanti saya tinggal minta ampun sama Tuhan. Dia rekayasa firman, yang firman Allah berkata Tuhan Maha Pengampun. Tapi berbeda, Tuhan mengatakan Maha Pengampun. Berbeda ketika diterima. Saya mau dosa dulu, saya mau enak dulu, baru saya mau minta ampun. Dari situ dikatakan firman itu nggak berguna dalam hidup mereka. Mereka bisa datang sama Tuhan. Tapi kitab Ibrani juga mencatat seperti Esau. Dia minta berkala dengan mencucurkan air matanya, tetapi tidak pernah diberikannya berkat itu. Kenapa? Kesulungan itu apa gunanya? Aku lapar di perut. Ya kan? Dia tidak mengindahkan firman. Saudara, firman diberikan sedikit demi sedikit, tapi dunia juga berikan tipuannya. Kita jadi manusia yang paling berat. Tumbuhan hewan, tumbuhan hewan itu saudara, dia hidupnya dari manusia. Aku ditebang mati, aku ditanam hidup. Hewan juga begitu, aku dipelihara baik, menjaga, aku tidak pelihara mati. Hewan itu tidak pernah keluar dari kodratnya kecuali rantai makanannya terputus. Iya, rantai makanan terputus. Sudah lihat banyak tikus kan? Karena semua ularnya diburu. Rantai makanan terputus. Kalau banyak ini semua terputus. Karena yang terputus manusia, menyebabkan ketidakseimbangan makhluk hidup alam ini. Tapi Kristus luar biasa. Firman itu kembalikan hidup kita kembali ke tatanan Allah yang luar biasa. Maka orang yang diselamatkan itu punya arti dikembalikan Tuhan ke tatanannya yang semula dan diprosesnya untuk sempurna sesuai dengan firman-Nya.
terlalu dimurahkan oleh orang Kristen. Pokoknya kamu datang saja. Tapi Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan kebenaran. Yang jangan dimanipulasi, banyak dimanipulasi. Pokoknya datang kamu jadi orang Kristen. Tapi Yesus katakan, injili mereka. Setelah mereka mau datang, ajar mereka melakukan kehendakku. Diajar melakukan firman Tuhan. Makanya untuk kita jadi dewasa, kita perlu waktu. Kita dari anak-anak rohani, susulah yang diberi makan. Tapi begitu kamu gede, kamu mulai punya gigi, kamu mulai terlatih inderamu, kamu mulai demikian, kamu dikasih makanan keras, karena imanmu semakin terbentuk di dalam hidup ini. Ya, mereka melakukan firman. Maka ada satu teguran dari Paulus, ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan siapa, saudara? Daun itu masih dipakai sampai perjanjian baru. Kenapa? Firmannya aktivasi dalam hidupnya. Dia pernah berdosa jahat sama Tuhan. Loh, jahat apa? Berzina. Yang kedua, membunuh ayah suaminya, Betseba. Orang apa? Tapi dia perbaiki semua, dia nyesal. Firman aktivasi dalam hidupnya. Sesuai firman dengan perantaraan Daud. Karena dia menjadi salah satu, tetapi paling penting di PL. Saudara baca kitab Mazmur. Pasal 1 sampai berapa, saudara, Mazmur? Baca. Minimal tahun dulu sampai 105. Saudara cek semua, dicetani. Maka Daud itu paling banyak bernubuat tentang Yesus Kristus. Paling banyak. Nomor 2, Yesaya. Tapi paling banyak Daud. Yesus datangnya kapan? Yesus itu masih 1800 tahun ke depan setelah Daud itu. Tapi dia dikasih tahu tentang Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia sama firman begitu dekat. Mau contoh yang lain, Henok satu-satunya orang tidak mengalami kematian. Musa yang hebat mati, Yosua yang hebat mati. Ya kan? Hanya Henok. Kenapa dikatakan bergaul karib dengan Tuhan? Apa istimewanya orang Kristen? Masuk gereja, ini gereja enggak. Istimewanya orang Kristen itu apa? Menuruti firman-firman Kristus. Saudara, turuti firman Kristus, saudara istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Sebabnya jangan hanya sekedar datang buang waktu. Apalagi saudara datang waktu firman tidur. Iya. Percuma buang waktu. Ada anggota berani ngantuk. Oh, ke kamar mandi, masuk ini pakai ini. Dan diingatkan, emang datang ke gereja, tapi nggak dapat apa-apa, nggak dengar firman. Mungkin anak-anak muda dengar firman, gojek sana sini, ada HP, ibu main HP. Saya mau katakan, ada membuang waktumu, ada menghina Tuhan. Kenapa? Karena di gereja hanya main HP. Iya, menghina Tuhan. WhatsApp ini semua. Boleh ada WhatsApp kalau Alkitab di situ jujur tentang Alkitab, bukan Alkitab dengan baik. Dengar firman Alkitab dengan baik. Jangan buang waktu kita berharga, karena firman itu siap aktivasi kita, bikin kita jadi orang Kristen yang beda dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita hidup ketika masuk ke tanah, ke tempat perhentian. Ingat saudara, yang tidak masuk di tempat perhentian binasa. Maka pesan Tuhan tadi apa? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, katakan apa saudara? Janganlah keraskan hatimu. Ya, firman itu tahu persis lebih dari saudara. Sebab firman pencipta saudara.
Yesus dan firman adalah satu. Yesus pencipta, firman itu pencipta. Dia kasih tahu dosa saudara supaya saudara jangan binasa. Kalau saudara tersinggung, maka dunialah yang jadi tuan kita. Tapi ketika saudara bertobat, saudara mengakui Tuhan. Tuhan, aku memang milikmu. Terima kasih, walaupun malu Tuhan diingatkan firman Allah. Malu loh saudara. Tapi malunya ini karena apa? Karena kita dibebaskan dari dosa. Ya kan? Diingatkan, kamu tetap jalanmu ini, kamu tidak selamat. Pilih jalan ini. Maka Yesus hanya berkata, banyak orang ingin masuk jalan yang sesat tapi tidak dapat. Loh kenapa? Karena harus latihan sama firman Allah. Semua jadi orang Kristen itu masalahnya banyak. Dalam rangka saudara latihan firman Allah. Saudara lihat, murid-murid Tuhan dipakai dengan kata-kata begini. Aku mau engkau lihat Lazarus mati, tapi kamu akan belajar percaya kepadaku. Kenapa? Aku tidak bisa dihalangi dengan kematian. Tidak ada di dunia kalau sudah mati selesai. Hanya Yesus yang bisa berkata, kalau mati aku bisa bangkitkan kembali. Dalam rangka untuk apa? Supaya mereka sungguh-sungguh dengan firman Allah, nggak main-main. Itu maksud Tuhan. Kamu akan lihat tidak mungkin dilakukan manusia 4 hari, tapi dia akan bangkit. Gunanya apa? Gunanya supaya kamu dengan firman kamu nggak main-main. Kamu benar-benar hormati firman Allah itu dengan luar biasa. Firman itu pencipta. Firman Allah itu luar biasa dahsyat. Maka Allah suruh kita hati-hati mengungkapkan perkataan. Karena kalau kita sudah diaktifasi firman, kita akan tak sembarangan saudara mengutuk, ya kan, mengungkapkan waktu luar biasa. Tapi kita karena firman aktivasi dalam hidup kita. Sakit, tetapi diolah sama firman itu yang keluar luar biasa. Maka ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebagai ayat terakhir ya. Sebenarnya masih ada satu poin, saya harus bersambung 2 minggu depan. Ayat 11, mesti saya maju ke depan. Karena itu, baiklah kita berusaha. Kenapa saudara? Untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ketika hatimu menolak firman, engkau akan jadi orang Kristen, tapi jadi orang Kristen yang tidak mau taat sama Tuhan. Tapi ketika hatimu seperti itu, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Firmannya aktivasi. Jadi kalau kita menolak firman, pasti engkau gak akan taat. Pasti engkau pilih jalannya. Tapi kalau engkau hatimu terima Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan. Kita bangkit berdiri. Tiap langkah diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena kasih-Nya pemimpinku di tengah hatiku
tapi dalam hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak ada yang tahu apa. Jangan menyangka kau sehat kau lama. Jangan berkecil hati, aku sakit-sakitan, aku akan segera datang sama Tuhan. Nggak ada satupun yang tahu. Tapi selama masih bernafas, ayo dengar firman Allah baik-baik. Lakukan firman Allah baik-baik. Karena hanya firman yang menjamin kita diterima oleh Tuhan dalam kekekalan. Oh Tuhan, pimpinlah Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati dan kita boleh diingatkan kembali lewat kebenaran firman Allah
Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Mari yang bertugas untuk maju ke depan. Kita mau angkat amplop-amplop kita dan kita mau satukan di dalam doa. Nanti Ibu Selvi akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini tangan kami terangkat. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kita angkat pujian waktu Tuhan. Menjamu hamba-hamba Tuhan yang akan mengadakan pertemuan di tempat ini. Ya. Kalau tidak nanti hari Senin tanggal 4 Oktober. Ya, begitu kan. Ya, jadi persembahan saudara saya berikan nanti kita alihkan dari Betania untuk menjamu hamba-hamba Tuhan wilayah 12 Sragen dan Karanganyar. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah kami pagi ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji-muji Tuhan, membesarkan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Akan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan,
kalau Engkau masih berbicara kepada kami dengan keras, menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena Engkau mengasihi kami Tuhan, supaya kami masuk di dalam rencana Engkau dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Jangan kami hanya dipanggil, tapi kami termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan kemudian langit bumi yang baru kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang sepanjang minggu ini berbahagia. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, baik secara jasmani, kekuatan, kesehatan, rumah tangganya, pekerjaannya, pendidikannya. Engkau berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terlebih pula, oh Tuhan, iman percaya kami semakin kokoh dan kuat. Kami semakin mengasihi Engkau, dan kami buktikan dengan kami menuruti, melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih supaya kami menjadi berkat. Ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah, percaya kepadamu, dengan mereka yang tidak percaya kepada Engkau. Jadikan kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia ini, supaya banyak jiwa-jiwa, oh Tuhan, mereka yang masih terhilang, kasihani mereka, supaya mereka bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberkati. Dengan yakin dan percaya, kita sudah terima berkat Tuhan, dan kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.